Sekali lagi sasarannya adalah kasus curat, curas, dan curanmor. Dari mulai tanggal 30 November sampai tanggal 20 Desember pelaksanaan operasi tersebut, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil mengungkap 346 kasus. 346 kasus ini terdiri dari curas, curat, curanmor beserta penadanya. Dari 346 kasus yang berhasil diungkap, sebanyak 405 tersangka yang berhasil diamankan. Saat ini ada sekitar 95 tersangka yang kita bawa, yang lainnya berada di Polres Jajaran. Nah, rekan-rekan, dari pelaksanaan kurang lebih selama 10 hari ya. Selama 20 hari, mohon maaf. Selama 20 hari pelaksanaan kegiatan, ada 16 satuan kerja atau Polres 15 beserta Ditreskrimum yang merupakan atau yang memiliki target operasi prioritas. Artinya satker-satker ini yang diprioritaskan untuk mengungkap penindakan terkait dengan operasi sikat. Dari target operasi yang sudah ditetapkan dalam rencana operasi yang sebanyak 252 target operasi, Satgas Polda maupun wilayah itu berhasil mengungkap yang tadi saya sampaikan 246 target operasi. Jika dikalkulasikan dengan persentase 97,61%. Artinya target yang ditetapkan dalam operasi ini, dalam konsep operasi ini, hampir semuanya dapat tercapai, terlaksana 97,61%. Bahkan target sesuai rencana operasinya adalah 100%. Artinya keberhasilan ini sudah terpenuhi. Untuk prosentase kasus, untuk prosentase target imbangan, target operasi imbangan itu ada 13 Polres. Nah, 13 Polres ini yang 97,61%. Jadi sekali lagi, untuk 15 Polres dan Ditreskrimum, target keseluruhan mencapai 100%. Ini target prioritas. Sedangkan untuk 13 Polres TO imbangan ini capaiannya 97,61%. Sekali lagi, artinya bahwa kegiatan penindakan dalam operasi sikat Toba 2022 dapat menghasilkan pengungkapan yang sempurna. Adapun dari sikat, operasi sikat Toba ini dilaksanakan adalah untuk melakukan cipta kondisi menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan alhamdulillah Natal yang diselenggarakan secara keseluruhan wilayah Sumatera Utara aman dan kondusif. Untuk nama-nama Polres terkait dengan target operasi yang prioritas dan imbangan, nanti kawan-kawan bisa lihat dari bahan rilis yang disampaikan. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan, berdasarkan target operasi prioritas dan imbangan yang mendapatkan penindakan
atau yang melakukan, bukan mendapatkan, melakukan penindakan terbanyak. Yang pertama adalah Polrestabes Medan, ada 118 kasus dengan 127 tersangka. Yang kedua Polres Labuhan Batu, berhasil mengungkap 44 kasus dengan 42 tersangka. Yang ketiga Polres Pelabuhan Belawan dengan 22 kasus dan 21 tersangka. Yang keempat Polres Langkat, 20 kasus dan 24 tersangka. Dan yang kelima Polresta Deli Serdang, 17 kasus dengan 17 tersangka. Yang berikutnya rekan-rekan, barang bukti yang berhasil kita amankan selain tadi para tersangka, itu ada berupa sepeda motor, rekan-rekan bisa lihat, kemudian beca motor, handphone, pisau, kemudian cincin, dan segala barang bukti yang tentu digunakan oleh para pelaku kejahatan. Ya, ada juga mobil truk, mobil pickup, mobil angkot, kemudian minibus, dan lain sebagainya. Kemudian rekan-rekan, untuk kasus curanmor ya, ini barang bukti yang berhasil kita amankan, ada 1 unit truk cold diesel, mobil L300, kemudian 55 unit sepeda motor, 14 buah kunci T, kemudian 6 buah obeng, dan uang yang berhasil diamankan 3,5 juta, kemudian 3 unit handphone, gembok, dan 6 buah kunci kotak. Dari yang tadi 3 sasaran dan yang keempatnya adalah penada, itu kita berhasil mengamankan dari penada 1 unit sepeda motor dan 1 unit handphone. Rekan-rekan, secara garis besar itu yang ingin kita sampaikan. Sekali lagi bahwa keberhasilan Operasi Singkat Toba 2022 ini tentu berdasarkan kerja keras dan upaya serta informasi-informasi yang digalang atau diberikan oleh masyarakat kepada jajaran Direktorat Kriminal Umum. Barangkali itu yang saya sampaikan. Untuk lebih terperinci ataupun mungkin ada hal-hal yang lain yang rekan-rekan sampaikan, nanti bisa ditanyakan. Saya beri kesempatan kepada Bapak Dirkrim mungkin menambahkan dan lain sebagainya. Kami izin, persilakan. Tes 1 2. Rekan-rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi kita dalam rangka keterangan atau keterangan pers terkait hasil operasi Sikat Toba tahun 2022. Rekan-rekan, berkaitan dengan operasi ini, TO yang diberikan kepada jajaran Ditkrimum beserta Satreskrim jajaran, yaitu orang, tempat, dan barang. Orang itu adalah tersangka, tempat itu adalah TKP berkaitan dengan lokasi terjadi tindak pidana, barang itu adalah barang bukti yang disita dari peristiwa pidana tersebut. Tadi disampaikan oleh Pak Kabid Humas terkait dengan jumlah kasus, jumlah tersangka, barang bukti, bahkan tempat, yang mana capaian daripada target operasi tersebut seluruhnya terpenuhi. Itu yang dilaksanakan oleh Polres Polonitas yang melaksanakan operasi Sikat Toba 2022. Kemudian selainnya berikutnya berkaitan dengan Polres Imbangan juga melaksanakan operasi untuk mengimbangi pelaksanaan operasi Sikat yang dilaksanakan oleh Polres yang melaksanakan operasi, yaitu Polres Polonitas dan Ditkrimum Polda Sumatera Utara. Rekan-rekan, operasi ini dilaksanakan selama lebih kurang 20 hari dengan capaian maksimal. Kami berharap
dengan berakhirnya operasi, informasi-informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana curas-curat dan curanmor tetap informasikan kepada jajaran Satreskrim dan Ditkrimum Polda Sumatera Utara agar para pelaku tindak pidana curas-curat dan curanmor dapat ditindak semaksimal mungkin untuk memberikan rasa nyaman, rasa tentram di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, silakan Mbak Tuti. Dari seluruh tangkapan itu yang mereka residivis berapa orang? Artinya mereka berulang melakukan kejahatan. Jumlah residivisnya berapa? Nanti hukuman baru semua. Siapa yang sudah 2 kali? Angkat tangan. Yang pernah masuk tahanan angkat tangan. Penjahat baru semua. Ada nggak? Yang pasti ada. Ada satu. Dengan Ada. jumlah tersangka yang cukup banyak, rekan-rekan. Tadi sudah kita sampaikan, kita tanya ke belakang ada berapa yang pernah mengalami atau menjalani hukuman yang sama terkait dengan perkara yang saat ini mereka lakukan. Bang, apakah ada dari korban mereka yang tewas atau yang luka bang di tempat mereka bang? Dari korban mereka bang, apakah ada yang luka dan meninggal atau gimana bang? Oke. Jadi terkait dengan tersangka seluruhnya yang kita amankan tadi jumlahnya sudah sampaikan, seluruhnya tidak ada yang melakukan perlawanan sehingga tindakan tegas tidak dilakukan oleh para kepolisian. Korban-korbannya bang maksudnya bang? Korban-korbannya Iya. Apakah ada yang terluka? ini kasusnya cukup banyak, ada 346. Jadi nanti satu-satu saya pilah dulu. Ya, sepakat ya. Motifnya? Oh enggak. Ini kan target operasi kita adalah 3C. Curas, curat, dan curanmor. Jadi kejahatan yang meragukan rata-rata ini kan ada jamnya nih, malam hari di tempat sepi, kemudian malam hari tempat sepi dan korban itu mayoritas yang sendirian, seperti itu. Maksudnya apakah mereka melakukan itu karena pengaruh kesulitan ekonomi atau memang karena pengaruh narkoba atau seperti apa? Ada yang Variatif, ada yang pengaruhnya ekonomi, ada yang karena ini mungkin mata pencariannya, nah, seperti itu. Pertanyaan ngeri kali. 2003 berapa hari lagi bro? Ada lagi rekan-rekan? Dicek apanya? Jadi rekan-rekan begini, saya tambahkan kembali bahwa tentu dari 400 sekian tersangka ada di antara mereka yang memang penjahat kambuhan, artinya melakukan kejahatan yang sama berulang-ulang. Kemudian itu bisa dibuktikan dari berbagai barang bukti yang berhasil diamankan oleh para penyidik. Kemudian yang paling menarik barangkali untuk disampaikan dari beberapa pengungkapan kasus yang dilakukan bahwa kasus-kasus yang terjadi itu hampir bisa dipastikan karena kekurang hati-hatiannya pemilik kendaraan, terutama untuk kasus curanmor yang berhasil diungkap dengan tidak melengkapi kunci ganda di kendaraannya, kemudian memarkirkan kendaraan bermotor tanpa safety atau pengamanan yang berlapis, sembarangan, taruh garasi dan lain sebagainya. Itu kan sudah memancing orang atau pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Saya baca dari beberapa kronologis, kemudian modus-modus operandi dan hasil tangkapan rata-rata seperti itu. Sekali lagi himbauan kami adalah kepada kita semua untuk selalu melakukan, terutama kendaraan bermotor, selalu melakukan double kunci atau kunci ganda, membuat safety kendaraannya.
alarm terpasang di kendaraannya, kemudian memarkirkan kendaraannya pada tempat yang aman, pada tempat yang safety. Jangan memancing orang untuk berbuat kejahatan. Tidak dipancing pun saja mereka melakukan, apalagi dipancing. Artinya kita bisa meminimalisir. Ini himbauan-himbauan yang kami berikan untuk masyarakat. Sekali lagi, bahwa operasi sikat ini tentu motifnya dari para pelaku banyak hal. Ada yang mereka melakukan kejahatan berulang untuk residivis itu karena mungkin faktor ekonomi. Tetapi kalau untuk dari sisi ataupun faktor apakah mereka juga sebagai pengguna narkoba, pengedar narkoba dan lain sebagainya, itu yang masih kita dalami. Sekarang penyidik baru 7 hari pasca operasi dan mereka masih punya kesempatan untuk terus mendalami motif-motif yang lain sehingga pada akhirnya di operasi-operasi berikutnya itu bisa dipetakan oleh rekan-rekan penyidik. Kira-kira itu rekan-rekan sebagai tambahan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan operasi Cipta Kondisi dengan Sandi Sikat Toba 2022 ini bisa memberikan dampak yang signifikan untuk terciptanya situasi kamtibas di wilayah Sumatera Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.